Alright, selamat datang kembali di sebuah podcast kita hari ini yang ada di Opal Bus Studio. Ini dia Bustertainment barengan sama gue, Willy Winarko. Gimana kabarnya nih Opal geng di luar sana? Pastinya hari ini kita punya sesuatu yang sangat spesial. Ada sebuah cerita yang legendaris banget. Mungkin 40 tahun lalu sebuah film ini bisa dibilang sangat meledak sekali di ranah sinema Indonesia. Dan 40 tahun kemudian akhirnya di-remake di tahun 2023 ini untuk ya anak-anak muda zaman sekarang. Kayaknya masih bakal relate banget teman-teman yang menonton film ini. Nggak jauh-jauh dari Galih dan Ratna, Gita Cinta dari SMA. Ladies and gentlemen, boys and girls, ini dia cast-nya dari Gita Cinta dari SMA. Hai, halo semuanya. Oke, kita punya Prilly di sini, ada juga ya saya di sini. Gimana kabarnya hari ini? Baik dong, baik. Baik. Dong. Gokil. Kita sudah melewati hari yang panjang. Hari yang panjang untuk keliling mempromosikan Gita Cinta. Yes. Tapi gimana nih untuk film yang bisa dibilang legendaris ya? Ini kan ceritanya Galih dan Ratna tuh kayaknya sesuatu yang mungkin papaku tahu, mungkin kakekku juga tahu gitu kan jatuhnya. Dan sekarang kalian berdua adalah penjelmaan Galih dan Ratna di tahun 2023. Betul. Gitu loh. Gimana rasanya sekarang? Rasanya tuh bangganya 2 kali lipat ya. Karena mendapatkan support yang luar biasa dan respon yang luar biasa dari orang tua. Waktu awal-awal aku bilang aku ditawarin jadi Ratna nih Pah di Gita Cinta dari SMA. Aku jujur belum nonton film yang tahun 80-an pada saat itu. Dan aku nggak begitu ngerti se-hype apa Gita Cinta dari SMA. Yes. Tapi gara-gara ngelihat respon orang tua yang tiba-tiba kayak, hah, kamu ditawarin Gita Cinta dari jadi Ratna menggantikan Yesi Gusman, please ambil please. Sampai papa aku tuh yang kayak, tahu gak sih Pril, papa tuh dulu nontonin banget Gita Cinta dari SMA. Om Rano Karno sama Ibu Yesi Gusman tuh idola papa. Terus pas tahu anak papa yang gak papa sangka-sangka tiba-tiba menjadi Ratna gitu ya, menggantikan Yesi Gusman gitu di tahun sekarang, itu kayak mimpi jadi kenyataan. Jadi ngelihat orang tua yang ngasih respon kayak gitu ke kita, yang biasanya kayak kalau aku main film ya biasa-biasa aja biasanya mereka responnya gitu, tapi untuk film kali ini mereka kayak punya ikatan emosional tersendiri gitu. Jadi bangganya 2 kali lipat dan pasti ada tekanan juga ya, karena ya bagaimana memenuhi ekspektasi orang-orang yang udah tahu versi aslinya, terus ngelihat di remake di tahun 2023 apakah berhasil, apakah kita bisa membuat bahasa baku menjadi bahasa sehari-hari yang tidak terdengar aneh di telinga gitu ya. Apakah aku bisa merepresentasikan karakter Ratna yang udah legendaris gitu. Jadi ya ada tekanannya, ada bangganya, dan setelah semuanya dilewatin seneng banget. Awesome. Gimana kalau buat dia saya nih sebagai Galih di tahun 2023 nih? Gile. Jadi kalau gue sendiri hampir sama seperti Prilly juga. Bangga pasti, bukan main bangganya, dan merasa diberkati ya, karena ini kesempatan yang semua orang pengen juga mewakilkan seorang karakter Galih itu seperti karakter yang sudah melegenda ya. Iya, betul. Dan di saat pertama kali gua casting juga screen test, dibilang untuk memainkan peran Galih itu deg-degan sebenarnya. Itu pun cuma casting loh. Iya. Sampai setelah itu dijalanin sampai kita syuting, rasa bangganya itu bukan main ya, karena seorang Bapak Rano Karno dan Ibu Yesi Gusman juga, siapa yang nggak tahu mereka gitu loh. Bahkan sampai sekarang pun kita anak-anak pas gue zaman SMA juga nyanyi Galih Ratna ya semua orang tahu gitu loh. Galih Ratna itu udah ikonik banget gitu loh. Dan di saat jalaninnya juga gue sebenarnya sempat tekanan yang berat itu datang dari manapun ya. Nggak jauh-jauh ya. Nggak jauh-jauh gitu. Itu pun gue juga sempat kayak, anjir gue bisa gak sini jalanin sebagai Galih ya. Tapi pada akhirnya semuanya harus disyukurin, harus dijalanin dengan baik. Ini amanah juga yang sudah diberikan kepada saya dan kepada Prilly dan kepada teman-teman semua, all cast, all crew yang lain juga. Jadi pastinya kita senang semua ya.
Iya, senang semua banget dan ngelihat pastinya hasilnya. Kebetulan aku udah nonton previewnya duluan. Oke. Iya. Jadi waktu itu nonton yang editan masih mentahnya lah, belum di grading, belum apa. Oke. Dan itu aja aku ngajak papa aku kan, kayak "Pa, ini diajak nih sama Papa Royce nonton previewnya, mau gak? Tapi belum sempurna ya, belum di grading, belum apa gitu, belum di editannya masih mentah. Gak apa-apa deh, papa mau lihat." Dan papaku nangis. Wow. Dia nangis banget. Terus aku kayak, apa sih Pak? Maksudnya kayak tumben gitu kan. Ini kan film anak SMA. Kok bisa ngebuat papa aku nangis gitu. Ternyata ya dia bernostalgia sama Gita Cinta yang zaman dulu. Terus ngelihat versi sekarang yang pastinya dengan teknologi yang ada kan jadinya lebih rapih, lebih emosional lagi. Betul. Gitu kan. Saya kira dia nangis sampai dia bilang kayak, "Ini performance terbagus kamu," gitu. Jadi bias dia aja kayak, aku kan juga agak tersinggung. Jadi kemarin-kemarin maksudnya enggak gitu. Gimana sih Pak gitu? Maksudnya kemarin-kemarin yang usaha aku kemarin-kemarin itu enggak bagus. Nah, tapi papa suka banget kamu jadi Ratna ya, karena dia emang udah ngefans sama karakter Ratnanya juga gitu. Oke. Ya emang sih ya, sebuah cerita legendaris sekali lagi dari tahun 80-an dibawa kembali gitu ya. Mungkin nostalgia itu dari orang tua kita pasti ada lah ya. Tapi bedanya sama yang dulu sama yang sekarang tuh apa kira-kira? Bedanya lebih diperdalam lagi background karakternya. Jadi karakter developmentnya tuh lebih dalam lah gitu. Kayak kita bisa tahu kenapa Galih tuh nggak maju duluan ke Ratna. Kenapa Ratna duluan tuh kita jadi tahu alasannya. Terus kenapa papahnya Ratna seanti itu sama Galih tuh kita jadi tahu. Jadi background keluarganya Ratna ketahuan, Galih juga ketahuan. Alasan kenapa Galih insecure sama Ratna gitu. Terus Ratnanya juga lebih vokal di sini. Mungkin kalau di tahun 80-an nggak ada scene Ratna ngelawan orang tua ya. Di sini ada. Iya, ada ya di situ ya. Di sini ada Ratna melakukan perlawanan gitulah. Ya, lebih freely ya. Lebih ke anak zaman sekarang nggak sih, yang punya suara juga gitu. Jadi aku yakin walaupun ini temanya 80-an tapi anak-anak zaman sekarang pasti relate. Wow. Oke. Kalau misalnya buat kalian sendiri juga kan tadi ada pressure-nya ada gitu kan, tapi excitednya juga ada. Lebih gede yang mana tuh? Waduh. Yang mana? Kalau gua sih sebenarnya pressure-nya banyak banget ya. Tapi menggantikan Rano Karno coba. Yes. One and only Om Rano Karno. Gile. Ini enggak apa namanya, berguru enggak sebelum itu tuh? Oh, kebetulan Om Rano Karno sibuk sekali ya. Nggak mungkin juga untuk ketemu dan mungkin Om Rano Karno juga susah gitu ngatur jadwal. Tapi persiapannya adalah kita nonton Gita Cinta dari SMA dan Puspa Indah itu. Jadi gue itu nonton sendiri di rumah, sendiri. Ini gimana sih Om Rano Karno, apalagi kayak pas lihat, ya ampun buset, apa sih kayak karismatik gitu ya. Jadi cuma jalan pun Om Rano Karno itu ya gali gitu loh, jalan doang gitu. Jadi itu gue pelajarin dari situ. Ya walaupun nggak bisa ya, kita copy orang itu kan nggak bisa sebenarnya, kan. Jadi agak-agak kesusahan, tapi ya semoga bisa memenuhi ekspektasi kalian semua di luar sana. Betul. Amin. Mungkin ya ini Galih ya versinya ya saya gitu kan. Jatuhnya bukan versinya Om Rano Karno gitu kan. Oke, kalau buat kalian berdua juga, kalau tadi kan sempet ngomong gitu kan ya, ada pressure, ada excitednya juga gitu. Nah, untuk di film ini sendiri gitu, ada bebannya juga nggak sih, kayak beban apa gitu yang kayaknya pengen di pembuktian gitu kali ya jatuhnya ya. Kalau aku waktu awal-awal mengumumkan Ratnanya adalah aku, banyak banget komen-komen gitu di Twitter kayak, "Prilly nggak mau ambil peran yang seumuran dia aja." Waduh. Dia tuh udah 26 tahun gitu loh. Kayak lo udah nggak SMA lagi gitu. Terus kayak Prilly jadi anak SMA emang masih pantas kayak gitu-gitu. Terus Prilly jadi Ratna, are you sure gitu. Apalagi kebetulan pas mengumumkan aku Ratna tuh aku baru aja selesai series yang karakter aku bukan Ratna banget. Karakter aku tuh jadi istri yang galak gitu. Bukan Ratna banget kan gitu. Jadi orang nggak ngebayangin lah aku tuh jadi Ratna yang kalem, jadi Ratna yang ceritanya digandrungi di sekolah, anak SMA tuh pantas gak sih gitu. Jadi banyak banget keraguan dari orang-orang gitu, dan mempertanyakan pilihannya Pak Montitiwa dan Papa Royce kenapa memberikan karakter Ratna yang legendaris ini ke aku. Kenapa nggak ke yang umurnya beneran 17 tahun atau umurnya beneran 18. Nah itu juga jadi pressure buat aku untuk membuktikan bahwa aku masih bisa jadi anak SMA gitu.
Dan terbuktinya adalah pas papaku nonton lebih ke anak SD sih Pak, apalagi pas pakai baju olahraga gitu. Karena pas bagian ini tadi bagian ada lari ya? Bagian tadi. lari ya? Dan akhirnya netizen juga ngelihat, oh ternyata emang gak pantas jadi anak SMA, pantasnya PAUD gitu. Ada yang gituin gitu. Gara-gara adegan aku lari pakai baju olahraga, dari belakang kelihatan kayak anak kecil banget gitu kan. Ya dari segi itu aku udah bisa bilang kan bahwa umur tuh hanya angka gitu. Tapi kalau kita di make up, didandanin, jadi anak SMA ya pasti masih bisa pantas-pantas aja. Terus dua, aku pressure-nya adalah kayak kita harus menggunakan bahasa baku dan apa ya, menjadikan bahasa baku tuh milik kita gitu. Benar. Iya, ini nih yang lucu nih. Jadi bahasa baku tuh ibaratnya bahasa baku zaman dulu gitu ya. Betul, bahasa baku tahun 80-an. Dari penyusunan katanya aja beda. Intonasi bicara. Aku ngomong kan cepet banget. Jadi pas jadi Ratna, aku tuh latihan ngomong lambat. Harus lebih kalem. Jadi kita tuh latihannya waktu itu aku ngomongnya pakai slow motion. Jadi kayak misalnya adegannya misalnya, Galih sepedamu kenapa gitu. Kan kalau normal, Galih kenapa sepedamu gitu kan. Tapi pas latihan itu yang kayak, Galih kenapa sepedamu. Jadi kayak aku latihan dilambat-lambatin gitu ngomong, supaya pas jadi Ratna tuh ngomongnya intonasinya udah intonasi tahun 80-an, yang ngomongnya per kata. Terus belakangnya tuh gak ada kaknya gitu kan. Galih kenapa sepedamu, kan kita kadang ada kaknya kan di belakang. Jadi ini tuh U-nya harus mulus gitu. Kayak banyak banget deh hal-hal yang dipelajarin gitu. Jadi itu jadi pressure juga buat aku dan tantangan sendiri gitu ya untuk bisa menghidupkan kembali karakter Ratna. Kayak bahasa yang beda berarti ya, ibaratnya bahasa baku yang memang apa ya, kosakatanya tuh agak beda gitu kan. Iya, kosakatanya beda, dan gimana kita bisa acting senatural mungkin menggunakan bahasa yang tidak kita gunakan sehari-hari gitu. Kan kita acting natural tuh bisa jadi karena ya itu dialognya kita pakai sehari-hari gitu. Betul. Tapi gimana coba kalau dialognya ya nggak pernah kita denger, nggak pernah kita pakai gitu. Gimana biar kita membuat acting kita tetap natural dan gak dipaksa gitu. Wow, oke, bisa langsung ditonton di bioskopnya. Ya, silakan. Nah, kalau untuk tadi kan pressure-nya udah nih. Mungkin apa yang membuat termotivasi lebih gitu kan udah gitu. Tapi sekarang gimana cara ngebangun chemistry antara Galih dan Ratna? Karena itu juga sesuatu tuh kan. Gimana cara kalian berdua untuk membangun chemistry-nya? Oke, kalau bangun chemistry sih sebenarnya ini mau jawaban yang bercanda atau jawaban yang bisa dicerna oleh masyarakat di luar sana nih? Sebenarnya tenggatnya adalah kita itu sama-sama receh. Jadi kita tuh sama-sama suka ngatain diri sendiri ya. Jadi kalau baca skenario tuh kayak, ya ampun, Ratna dibilang bidadari, miskes nih kayaknya nih. Gak mungkin bidadari kayak gue gitu-gitu loh. Jadi kita tuh reading tuh seneng banget bercanda dan kita tuh punya sense of humor yang sama. Jadi bangun chemistry-nya bukan dari karakter atau bukan dari ngomongin skrip, tapi dari kita nontonin TikTok yang gak jelas gitu, atau kita ketawa-ketawa gak jelas gitu. Oh, jadi itu ya, jokes-nya sama gitu ya. Masih nyambung recehnya. Anehnya ya. Anehnya juga sama. Jadi kalau aku aneh, dia respon gitu. Oh iya. Kalau dia aneh, aku respon gitu loh. Siap. Kalau buat saya sendiri gimana caranya biar mungkin bisa lebih deket sama Prilly? Sebenarnya pas di awal banget, karena belum pernah project sama Prilly sebelumnya, cuma ketemu doang. Ngeliatnya tuh kayak, aduh, Prilly Latukonsina. Gimana cara masuknya? Ya, tapi pada akhirnya ternyata orangnya aneh juga gitu loh. Iya. Jadi lama-kelamaan chemistry-nya juga ya dari situ tuh malah masuk gitu loh. Bukan karena kayak hobi lu apa gitu, nggak kayak gitu gitu loh. Ternyata dari yang aneh way-nya gitu loh, yang kayak bro bercanda misalkan tawa. Ternyata nyambungnya dari situ. Dari canda tawa akhirnya ke hati. Kameranya dapet. Betul gitu sekali. Nice. Tuh gak lihat tuh mata aku tadi natap ya, saya ngusapin apa bekas pipinya itu penuh cinta banget gak sih? Siap. Tapi ngomongin tentang chemistry dan juga apa yang kalian lakukan di balik layar gitu ya, itu kan banyak ya riset-riset yang harus dilakukan. Tadi ya saya bilang sampai nonton film-film yang lama gitu kan. Kalau novelnya dibaca juga nggak atau? Kita nggak sempat baca Nggak novelnya. sempat baca novel karena sebenarnya gini, jujurnya adalah di saat persiapan pertama kali itu sebenarnya kita di challenge sama Pak Monty untuk pakai dialek
jadi dialek Sunda atau dialek Jawa. Oke. Nah, dari awal itu persiapannya tuh kalau gue itu sampai di jalan dengerin podcast orang Sunda. Gitu, sampai kayak gitu gitu. ya? Tapi sambil stres, bro. Jadi kayak iya. Tir nih. Tapi kayak aduh, ini gimana cara masuknya gitu loh. Nah, jadi persiapannya itu ya mungkin kalian nggak melihat ya di belakangnya kayak gimana sampai saking gue itu mempertanyakan apa gue bisa gak sih bawain Gali gitu. Gue sampai nangis cuy. Aku sampai juga nangis. Gue sampai nangis sampai kayak ukurannya tuh tinggi banget gitu loh. Iya benar. Dan ini your first movie. Iya. This is my first movie. Jadi dan langsung dapet yang kayak lu harus bisa paling enggak nyamain Om Rano Karno sama Tante Yesi Gusman. Iya. Dan menurut gue itu hal yang sangat sulit gitu loh. Betul. Jadi persiapannya ya di belakangnya nangis-nangisan ada. Iya. Aku juga nangis sih. Okay. Aku surprise, kayak aku excited banget sama peran ini ya. Ya. Tapi pas aku reading terus ternyata tantangannya makin lama makin besar gitu ya, pressure-nya makin ada. Aku bener-bener yang kayak sampai abis reading aku nelfon sahabat aku, boleh gak gue ke rumah lo gitu, kayak I need you gitu, kayak karena aku gak mungkin ngadu ke orang tua kan, kayak pasti orang tua kayak kenapa sih tumben nangis gitu. Jadi aku langsung melipir ke rumah temen aku, terus aku cerita, terus aku nangis kayak susah banget acting pakai bahasa baku, terus tiba-tiba disuruh pakai Jawa juga ini. Walaupun akhirnya nggak pakai Jawa ya, cuma itu emang Pak Monty aja caranya Pak Monty untuk kayak ngasih kita nge-push kita untuk bisa terus explore gitu. Susah banget jadi Ratna, gimana komen di Twitter malah gitu lagi gini-gini. Udah nangis kan. Terus kayak apa mengundurkan diri aja ya. Jadi aku tuh bener-bener hampir kayak aduh gue kayak ngundurin diri deh. Soalnya karakter Ratna tuh gila, sampai sekarang aja di lagu-lagu aja masih ada Gali dan Ratna gitu ya. Itu couple yang legendaris gitu. Kayak kalau di luar negeri atau internasional punya Romeo and Juliet, di Indonesia Gali dan Ratna gitu loh. Ini nggak mudah untuk aku tuh beneran bisa masuk ke Ratna dan siap mentalnya gitu loh untuk jadi Ratna. Makanya pas mungkin kalian kalau nonton filmnya, karena filmnya dikemas sangat light sekali, mungkin akan kelihatan gampang. Gampang acting kayak gini. Padahal susah banget. Oke, nah karena kita juga barengan sama cast-nya nih ya, Gita Cinta dari SMA, kita bakal bagi-bagi tiket juga nih kakak-kakak. Untuk menonton langsung di bioskop. Makanya nih bentar lagi kita bakal ada di Bulungan. Deket SMA 70 situ. Kita bakal bagi-bagi ya kan. Jadi siap-siap teman-teman, kita bakal datang ke Bulungan abis ini. Tapi sebelum itu masih ngobrol-ngobrol dulu kita ya. Itu ya, banyak banget hal yang preparasinya, terus juga risetnya, sampai nangis pula gitu ya. Jadi makanya kalau misalnya Opal Geng yang bakal menonton film ini, jangan sampai ngebajak nonton di tempat yang tidak bagus gitu ya. Yang pasti harus nonton langsung di bioskop. 9 Februari yang pasti bisa ditonton. It's gila sih. The pressure is there. Kalian juga dengan serius menekuni ini gitu ya. Tapi pasti setelah menonton seneng dong akhirnya. Banget. What's your favorite scene dari film ini? Aduh, banyak banget. My favorite kalau yang romantisnya ya. Yang aku suka itu pas Gali sama Ratna lulus. Nah, itu ada di trailer tuh yang tadi diam terus pelukan di kelas. Siap. Karena itu sebenarnya nggak ada di skrip. Gimana tuh? Jadi kayak Pak Monty ngasih kebebasan kita untuk terserah lo mau pelukan kek atau lo tiba-tiba mau gimana kek, terserah. Tapi yang penting ini adalah momen kalian berdua, akhirnya kalian lulus dengan nilai yang baik gitu. Ini momen lo membuktikan ke orang tua lo bahwa ya lo nggak apa-apa pacaran, nggak akan ganggu sekolah gitu. Jadi itu tuh kayak ngebuat aku balik lagi ke zaman SMA dulu, which is 10 tahun yang lalu. Kayak dulu tuh pacaran tuh emang beneran harus nilainya bagus sih untuk ngebuktiin orang tua dan dibolehin pacaran kan. Bener, kalau misalnya jelek, wah gara-gara pacaran mulu gara-gara nih. pacaran dia. Pasti. Ini lumayan lucu sih, bisa bikin aku flashback lagi sama ngelakuin adegannya tuh lucu banget. Oke. Kalau itu favorit ya Kak Prilly. Kalau misalnya kayak saya gimana? Kalau gue banyak sih sebenarnya scene favorit karena ya emang banyak gitu loh. Tapi yang paling favorit untuk gue itu mungkin agak berbeda dari Prilly. Itu di saat seorang Gali
kena sama bokapnya Ratna. Oh. Wah, itu karena sebelum take itu nggak ada ngomong apapun kayak gue bakal aku nanti bakal giniin kamu ya. Ini spontan tiba-tiba. Gue kasih tau aja lo diapain. Spoiler nggak nih tapi? Enggak lah, kan ada di. Ada di trailer ya. Ya yang ada di trailer aja ya. Iya. Salah satunya mungkin yang pas di tembok bolong itu. Ya. Gue nggak nyangka gue akan ditarik sekencang itu sampai ini gue tuh kena kepentok. Terus gue kayak dan ya udah terjadi gitu. Gue juga kayak ya udah lanjutin. Om gas om, ya udah segitu nih lagi. Jadi dan setelah itu juga Om Dwi Sasono juga tapi sangat membantu ya, karena dibilang kayak setelah itu tapi dapat kan? Dapat Om, thank you Om. Tapi itu jadi sakitnya beneran ya. Sakitnya beneran tapi jadi pengalaman untuk dan itu juga membantu emosi aku banget sih ngelihat pacar aku digituin kan. Shock banget kan, makanya kayak bapak sudah gitu kan. Terus tiba-tiba next scene-nya ya pecah banget gitu karena udah ngelihat bapaknya gimanain pacar gitu, ngebayangin kalau itu beneran gitu. Jadi ya banyak banget hal-hal yang memang tidak terduga. Ada lagi satu adegan improvnya Mas Dwi, oh my god bapak. Pokoknya nanti ada di satu adegan di mana si Ratnanya akhirnya ngelawan. Terus dia tiba-tiba improv masuk ke dalam kamar, improv nih tiba-tiba dia out frame aja. Terus ngambil sesuatu, jadi dia udah siapin. Kaget dong kita dia ngambil itu. Aku takutnya beneran. Aku langsung kayak mama. Kata gue keluar karakter kayak tadi. Gue takut beneran lagi gitu. Dan itu pas aku nonton previewnya dimasukin tuh. Aku masih nangis ada gitu nih. ya. Aku nangis gitu. Yang itu loh yang mamahnya kayak cukup, yang mamanya gitu. Itu kalau Mas Dwi nggak improv ngambil sesuatu itu mungkin cukupnya nggak akan kayak gitu. Mungkin cukupnya kayak cukup Mas, mungkin akan gitu ya. Tapi karena ini adegannya menyeramkan banget nih bapaknya nih. Wah kita langsung emosi, aku nangis banget. Mamanya juga ikutan gemeter kayak cukup, dia langsung kayak gitu. Jadi itu intens banget sampai pas kita selesai tag itu kru-kru semua pada nangis sama tepuk tangan semuanya kayak jadi kita juga ngerasa bangga lakuin kayak gitu. Gokil. Jadi memang banyak momen-momen yang tidak dipikirkan sebelumnya. Betul. Yang emang improv gitu dan akhirnya masuk. Oh tuh dia tuh ya. Iya itu tadi tuh cukup. Wow. Damn, harus nonton sih guys. Kita Cinta dari SMA 9 Februari. Nah, kalau buat kalian sendiri kan ibaratnya sudah bekerja keras di sini, berperan sebagai anak SMA juga gitu ya. Banyak lah yang tadi udah harus diperjuangkan gitu. Untuk gimana ya? Karena ini emang legendaris kan ya. Kedua karakternya memang legendaris, semua orang juga udah pada tahu. Tapi buat kalian sendiri apa yang dari personal gitu ya, secara personal apa yang membuat kalian tertarik main di film ini? Satu kalau aku ya, karena latar belakangnya 80-an dan film ini tuh Indonesia banget. Jadi sekarang ini kan kita bisa lihat lah film-film Indonesia tuh terinspirasi dari Wattpad. Yang Wattpad biasanya terinspirasi dari drakor. Betul. Atau dari series Hollywood. Yang dimana akhirnya menurut aku Gen Z jadi melupakan akar budaya Indonesia itu sendiri gitu. Kayak dari seragam deh. Seragamnya yang lucu-lucu. Padahal di Indonesia nggak ada sekolah seragamnya lucu-lucu begitu. Palingan sekolah swasta itu juga 1 atau 2 sekolah lah. Betul. Kalau sekolah negeri nggak mungkin seragamnya yang kayak lucu-lucu, ada dasi kupu-kupunya kayak di Korea gitu kan nggak mungkin. Ada sweaternya gitu nggak mungkin ya. Kita panas nggak mungkin ada sekolah yang pakai sweater gitu. Nah, jadi dengan adanya Kita Cinta dari SMA, generasi sekarang tuh bisa melihat kembali ini loh budaya kita, ini loh Indonesia tuh begini gitu, kisah cintanya begini. Terus juga karena pakai bahasa baku, menurut aku bagus juga buat kita pada belajar berbicara bahasa Indonesia yang baik dan benar. Betul. Dan aku baru aja dapet DM dari temen aku gitu. Temen aku nih emang dia ini ya berbicara 2 bahasa gitu. Terus dia ngomong, Pril, I'm so grateful that you made this film karena gue jadi bisa belajar bahasa Indonesia pakai film lo. Karena kalau belajar bahasa Indonesia pakai film-film zaman sekarang tuh yang ketangkep tuh slang-slang bahasa slangnya kita. Udah kan. pasti yang bahasa sehari-hari, gaulnya kita.
Sedangkan untuk orang kayak gue lebih mudah belajarnya tuh pakai bahasa baku gitu. Makanya belajarnya pakai film-film zaman dulu. Tapi kan film zaman dulu datanya udah nggak bagus gitu kan di YouTube atau di mana. Thank you so much for this movie. Jadi ya aku seneng aja jadinya banyak mungkin generasi Gen Z yang sekolah internasional mungkin jadinya ngomong bahasa Indonesia nggak bagus. Atau buat orang yang mau latihan public speaking itu bisa banget sih belajar dari film ini gitu. Terus isunya relate banget. Walaupun latar belakangnya 80-an, tapi isu kita ketemu cinta pertama kita di SMA itu pasti banyak yang ngalamin. Aku juga cinta pertamanya pas SMA. Terus kayak cinta gak direstuin itu pasti ada yang ngalamin juga. Karena bibit mencari pasangan melihat bibit bebet bobot tuh standar orang tua sampai sekarang. Betul. Pasti sampai sekarang orang tua nyuruh kita nyari pasangan yang bibit bebet bobot. Ya kan? Seperti gitu ya. Jadi ya anak-anak zaman sekarang pasti ngalamin apa yang Galih sama Ratna alamin. Bener. 40 Itu yang tahun sama aja tuh ya. Sama aja 40 tahun gitu. Namanya kita di timur gitu ya, budaya timur ya, tetap bibit bebet bobot gitu, tetap harus nurut sama orang tua gitu. Orang tua tuh kasta tertinggi gitu, nggak bisa kita nggak nurut gitu. Oke. Kalau itu dari Prilly, kalau misalnya dari saya gimana? Kalau gua secara personal sebenarnya karena karakternya ya. Jadi sebelumnya gue itu banyak bermain karakter yang aman, tapi maksudnya tanpa mengecilkan karakter yang lain. Untuk seorang gue ya itu kayak jadi ya saya, tapi di record aja gitu loh. Oke. Nah di saat peran Galih ini itu dari casting pun gue udah kayak gue disuruh main gitar. Dan gue itu sebenarnya bukan orang yang main gitar banget gitu, karena kan ya gue main musik tapi main drum gitu. Gitar itu beda banget sama drum gitu loh. Dan yang gue bisa mainin itu cuma satu lagu. Jadi pas di saat gue casting sampai screen test ketemu sama Prilly, itu lagunya sama itu terus yang gue mainin. Padahal pas screen test dibilang kamu cobain apatis atau kidung gitu. Gue kayak aku nggak bisa. Dari kekurangan itu jadi akhirnya mainin yang itu terus gitu ya. Dan dari situ gue kayak aduh, ini challenge banget buat gue. Dan satu lagi, karakter Galih itu adalah karakter yang ngomongnya itu tuh puitis. Oh iya benar. Jadi beda banget sama karakter-karakter sebelumnya yang kalau ngomong ya udah yang kayak anak muda, anak SMA zaman sekarang ngomong ya udah sama aja kayak ya, pengalaman lu dulu jadi anak SMA gimana gitu ngomong. Nah di sini gue harus belajar gimana caranya untuk menjadi seorang Galih. Dan di situ gue ngerasa oke, gue harus dapet nih. Gue harus dapet. Karena orang tua juga pas tahu Galih itu ini yang dulu apa Om Rano Karno gitu. Bokap gue taunya Om Rano karena mungkin karena yang ngerasa kayak itu role modelnya kali ya dulu. Om Rano Karno. Jadi di situ kayak hah? Nggak mungkin lah kamu dengan sikap bokap gue kayak mungkin lah kamu. Tapi dalam hati gue kayak oke, gue cobain, kalau gue bisa berarti emang berkatnya gitu. Ternyata dapet. Dan ya semoga aja Gita Cinta dari SMA tanggal 9 Februari kalian bisa tonton di bioskop kesayangan Anda. Oke. Kalau itu secara personal berarti 2 kata yang menggambarkan film ini kira-kira apa aja tuh? 2 kata dari Prilly dulu. Manis tapi pelik. Pelik gimana pelik nih? Tuh, kan? Iya, ini tuh manis banget ya kayak pertemuan pertama dengan cinta pertama apa, tapi pelik nggak direstuin. Adanya perbedaan kelas ekonomi yang dimana anak SMA pada saat itu nggak ngerti kalau kita tuh nyari pasangan terus melihat kelas ekonomi itu menjadi salah satu standar gitu. Betul. Atau menjadi faktor utama yang bisa membuat orang tua kita setuju atau enggak. Mana ngerti sih anak SMA harus nyari pacar yang kelas ekonominya di atas kita atau setara gitu, nggak ngerti lah gitu. Tapi dipaksa ngerti pada saat itu gitu ya, dipaksa ngerti, dipaksa dewasa dan dipaksa untuk mengikuti kemauan orang tua tuh pelik sih. Jadi manis dan pelik gitu. Kisahnya. Jadi ada manisnya tapi juga ada peliknya di situ. Kalau buat saya gimana? Kalau buat gue senyum sama air mata. Wow. Karena opposite juga nih. Jadi di saat kita
kalau dilihat di sini trailernya kayak ya ampun ucul kalau kata sekarang ucul, Iya, ucul gitu. Gemes gitu ya. Gemes. Tapi nanti kalian begitu kalian nonton Kita Cinta dari SMA tanggal 9 Februari di bioskop. Ya, keren. Kalian Masuk. ya kan jadi kalian nanti ada air mata yang tidak sengaja mungkin jatuh gitu. Ya Betul. ampun, apakah Ngerasa ini gue banget sih gitu. aduh, ini kayak gini banget, cinta itu kayak gini ya gitu. Cinta Cinta ini gitu. ini cinta. Wow, oke. Ini bisa kita tonton bareng-bareng sekali lagi 9 Februari 2023. Yeah. As a closing, mungkin Opal Gang jangan lupa buat ditonton. Tapi gue nggak mau mengajak Opal Gang. Mendingan yang main aja yang ngajak Opal Gang buat nonton gitu. Yeah. Jadi boleh dong dirangkum gitu. Kenapa masyarakat Indonesia itu harus menonton film ini? Dan boleh diajak Opal Gang juga untuk bersama-sama menonton. Pertama aku mau ngomong ke para alumni SMA yang mungkin dulu menikmati Kita Cinta dari SMA di saat masih remaja. Yes. Ayo kita bernostalgia bareng kembali ke masa 80-an dengan nonton Kita Cinta dari SMA. Dan untuk para Gen Z tenang, ini tetap relate kok sama kalian. Tetap bisa mewakili kalian yang gak bisa nyatu sama dia kok. Tetap yang benteng begitu tinggi. iya, benteng Yes. begitu tinggi, dilarang orang tua. Ini tetap bisa mewakili hati kalian. Siapa tahu ini bisa jadi film yang bisa jadi kode gitu untuk doi ya gitu. Kamu perjuangkan aku kayak Galih dong sayang gitu. Maknyus kalian Iya. laki-laki di luar Jadi, sana. ayo buruan nonton sama mama papa kalian. Jadi Ayo. mama papanya bernostalgia, kaliannya bergalau-galau ria gitu ya. Boleh. 9 Februari di bioskop. Di bioskop jangan lupa Opal Gengs. Alright guys, itu dia. Pokoknya buat kamu sekali lagi jangan lupa buat subscribe di YouTube channel kita di opal_id dan semua platform digital kita. Sampai bertemu di Bustertainment berikutnya. Bye-bye. Bye.